Oke, udah. Thank you. Oke. Thank you, Pak John. Mungkin dengan hormat kita minta ya Risa untuk menyanyikan satu pujian ya. Istri saya, Risa boleh Bisa. angkat satu pujian. Senang sekali. Emang saya udah bilang harusnya ada nyanyi-nyanyi. Selamat malam Bu Ance, Yerika, Ibu Diana. Selamat malam Bu. Pak semua. Bu Nih. Kalau buka video lebih semangat Pak Johnnya. Baik, kita memuji Tuhan ya dengan pujian Ku Kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh mengerti lebih dari Semuanya. tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya. Sekali lagi, kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, menakjubkan, sungguh ajaib mengerti lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji. Engkau, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, all praise. I stand kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum
Amin. 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 Langsung ya, Pak Adam ya. Ya, silakan Pak John. Terima kasih Bu Risa. Baik, Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Selamat sore. Shalom. Hari-hari ini saya melihat bahwa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Walaupun secara manusia kayaknya sibuk sekali ya, banyak sekali acara teman-teman, padat. Minggu ini saja saya ada hampir setiap hari gitu ya, isi di chapter dan beberapa pertemuan. Saya coba bertanya, ini tanda-tanda apa gitu ya. Saya selalu bertanya, sebenarnya di season ini apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya melihat bahwa benar apa yang saya pahami atau yang diberikan Tuhan kepada saya, bahwa hari-hari ke depan ini memang adalah hari-hari penentuan, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari di mana pemurnian itu atau kebenaran yang murni itu akan dinyatakan lebih keras, ya, lebih jelas gitu. Dan saya mau terlibat di dalamnya. Saya ikuti terus, saya masuk lebih jauh, dan memang kita harus bersiap-siap, teman-teman sekalian. Ya, bersiap-siap dalam arti waspada ya, waspada dan dengar-dengaran apa yang Tuhan mau kerjakan di antara kita orang-orang kudusnya. Sehingga ketika kita berawas-awas, ketika kita siap sedia, apapun yang terjadi kita tidak kaget lagi. Karena kebenaran itulah yang menjadi terang bagi kita. Karena firman itu adalah terang bagi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi saya rindu dan saya berdoa dan saya meminta saya menjadi bagian, sama seperti Bapak Ibu sekalian, menjadi alat, menjadi suara, menjadi representasinya Tuhan di hari-hari ini, melalui khususnya apa yang Tuhan mau sebenarnya di apa yang menjadi pusat rancangan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan 2 minggu yang lalu saya diminta isi sharing dan saya berikan judul adalah Mature in Christ, kedewasaan di dalam Kristus. Karena saya sendiri sedang mengerang di dalamnya, sedang mengalami di dalamnya. Saya rindu untuk ada di dalam kedewasaan. Dan kita sharing waktu itu bahwa kedewasaan itu tidak berbicara tentang usia, tapi berbicara tentang pilihan, tentang apa yang Tuhan singkapkan. Dan di seri 2 ini saya minta kepada Ibu Huni supaya lanjutannya adalah The Spirit of Wisdom and Revelation, roh hikmat dan roh wahyu. Tidak hanya hikmat dan wahyu, tapi ada prepositionnya adalah roh. Karena memang hikmat dan wahyu ini, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ini semuanya berbicara tentang roh. Sebab Allah kita itu adalah roh. Dan kita mau memahaminya di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu sekalian. The Spirit of Wisdom and Revelation. Saya coba share screen, Bapak Ibu sekalian. Saya coba ketik-ketik dalam 1,5 jam ini, dan biarlah apa yang saya coba sajikan kepada Bapak Ibu melebihi daripada dalam arti biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita bisa mengartikan lebih jauh kepada kita semua. Saya share screen ya. Bisa kelihatan? Ya. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Baik. Saya
coba biasanya background pun mempunyai arti bagi saya gitu ya. Sekecil apapun saya mau berinteraksi dengan bahasa simbol, gambar, dan lain sebagainya, ini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya khususnya saya juga ada di dalamnya, dan saya kasih background adalah mengenai ini langit, Bapak Ibu, dengan bintang-bintang, gitu ya. Mengingatkan saya kepada apa yang tertulis bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu ada di Mazmur 19, Bapak Ibu ya. Lalu dikatakan di situ bahwa hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Sesungguh-sungguhnya, kalau kita mempunyai telinga yang mendengar, ada suara, ada undangan, ada pernyataan daripada Tuhan supaya kita semua, orang-orang, umat manusia ini datang kepada Dia. Makanya ada firman yang mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi, walau Bapak Ibu sekalian, memang suara ini tidak kedengaran oleh telinga biasa. Tapi kalau kita memiliki telinga seorang murid, sesungguh-sungguhnya ada suara yang jelas terdengar di dalam setiap hari. Melalui apapun Tuhan sesungguhnya berbicara kepada kita semua. Dan saya mau sharingkan tentang the spirit of wisdom and revelation, dari apa yang saya dengar dari Tuhan, apa yang disingkapkan oleh Roh Kudus yang kepada saya, Bapak Ibu sekalian. The spirit of wisdom and revelation. Saya karena ini adalah seri pengajaran, Bapak Ibu, akan banyak ayat-ayat Alkitab, dan dari situ coba kita sama-sama melihat apa yang mau disampaikan tentang the spirit of wisdom and revelation ini. Saya batasi karena waktu kita nggak banyak. Saya batasi ada 6 poin. Saya buat dalam kalimat pertanyaan, dan nanti di akhirnya adalah pernyataan. Apa itu sebenarnya hikmat? Lalu mengapa kita perlu akan hikmat itu? Di mana hikmat itu ada? Dan bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Lalu siapa sebenarnya hikmat itu? Saya pakai kata siapa karena saya memahami bahwa hikmat itu bukan kata benda, tapi berbicara tentang pribadi. Ya, nanti lebih jauh ketika kita membuka apa yang Tuhan katakan tentang who the wisdom is. Dan yang terakhir adalah the spirit of wisdom and revelation, yaitu subtema kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau mengetahui apa itu hikmat, jangan kita cari jauh-jauh. Jangan kita cari kepada filsafat atau apa kata dunia ini. Sesungguhnya bagi kita orang percaya, semuanya telah jelas, terungkap, tersingkap, bahwa kebenaran itu sungguh ada hanya di dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mencari tahu apa sebenarnya hikmat, di Alkitab sudah jelas sekali disampaikan. Di Amsal 4 ayat 7. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all your getting, get the understanding. Hikmat adalah sesuatu yang sangat prinsip.
Oleh sebab itu, perolehlah hikmat. Dan dari semua apa yang kamu peroleh, perolehlah pengertian. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang menyatakan dengan jelas, yaitu namanya Demos Sekarian, karena sebagian kita adalah orang-orang FGB Men dan Ladies of the Fellowship. Dia katakan bahwa yang paling penting di hari-hari nanti, di hari-hari yang akan datang, hari-hari yang akan datang, yang paling penting adalah pengertian. Sebenarnya pengertian ini inti daripada hikmat. Karena hikmat itu adalah hal yang prinsip, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita peroleh hikmat. Dan dari semua apa yang ada itu, kita peroleh pengertian. Karena melalui pengertian, Bapak Ibu sekalian, firman itu pasti akan kita lakukan. Kalau hanya sekedar pengetahuan, bisa saja kita tidak melakukan. Tapi ketika kita mengenal, mengerti firman itu, pasti kita melakukannya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah bahwa kita mendengar di satu sisi, melakukan di satu sisi. Kalau kita dengar-dengaran sebagai seorang murid, mendengar dalam kualitas sebagai seorang murid, pasti kita lakukan. Itu yang saya dapatkan, teman-teman. Ketika saya sungguh-sungguh mendengar dia, itu seolah-olah bagaikan seluruh struktur tubuh ini dibawa, ya kan, untuk melangkah, untuk melakukan kebenaran firman itu. Karena sesungguhnya firman itu lah yang memampukan kita untuk melakukannya. Jadi, wisdom is the principal thing. Oleh sebab itu, get the wisdom. Arti get di sana adalah pursue. Ada kata aktif, Bapak Ibu sekalian. Jadi, karena hikmat itu adalah hal yang utama, harus menjadi prioritas. Dia pasti sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang Tuhan mau kita dapatkan. Apa itu sebenarnya hikmat? Yang tadi saya katakan bahwa hikmat di sini bukan berbicara tentang hikmat dunia ini. Apa yang Tuhan katakan? Jadi, coba kita lihat nanti lebih jauh tentang apa yang Tuhan katakan tentang hikmat atau the spirit of wisdom and revelation, Bapak Ibu sekalian. To pursue. Oleh sebab itu, get wisdom. Aktif, ada kata kerja. Jadi harus aktif, Bapak Ibu. Harus mencarinya. Ya. Jadi hikmat itu tidak datang dengan begitu saja. Tidak otomatis kita dapatkan ketika kita bertobat atau lahir baru. Hikmat itu tidak kita peroleh dengan persembahan kita, Bapak Ibu. Atau dengan perpuluhan kita. Bahkan dengan kebaikan kita. Kita harus pursue. Kita harus pay attention. Kita harus proaktif. Kita harus fokus. Kita harus menjadikan dia a principal thing. Sesuatu yang teratas. Ya kan, terpenting. Salah satu terpenting yang kita harus cari, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah hikmat yang Tuhan maksud. Kan kalau hikmat dari dunia ini kita bisa pelajari. Tapi hikmat yang dimaksud Tuhan, yang adalah, saya dapatkan bahwa hikmat itu adalah pribadi, yaitu Kristus itu sendiri, berarti sesuatu yang kita harus dapatkan, kita cari. Seperti kita mencari emas dan perak. Lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini adalah the principal thing, Bapak Ibu. Jadi, hikmat kita tidak bisa dapat dari belajar supaya bagaimana kita berhikmat. Mungkin belajar akan membuat kita menjadi orang yang pintar, iya kan? Tapi belum tentu berhikmat. Bukan study, ya. Nah, hikmat harus kita dapatkan, harus kita kenal, harus kita
eh, mempunyai hubungan, relationship dengan hikmat karena dia berbicara pribadi. Saya tulis di sini bahwa mengetahui banyak ayat-ayat Alkitab tidak membuat kita menjadi berhikmat, mengetahui ya, tapi bisa membuat kita menjadi mungkin menjabat sebagai pastor, pendeta, tapi berhikmat atau mengenal dia, mengenal Kristus, itu menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia, Bapak Ibu. Dan seringkali dunia ini berkata bahwa kalau kita banyak makan asam garam kehidupan, orang akan berhikmat. Tapi saya melihat melalui apa yang dicatat di Alkitab, hikmat tidak bisa kita dapat dari banyak makan asam garam kehidupan. Atau berbicara tentang pengaruh daripada usia, Bapak Ibu sekalian. Ada di dalam Ayub 32 ayat 9 berkata, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Jadi, sama sekali tidak tergantung usia. Sama dengan 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang kedewasaan. Ini jadi persis relevan, Bapak Ibu sekalian. Bahwa hikmat ini tidak tergantung kepada umur. Ya mungkin kalau hikmat dunia ini bisa saja makin tua dia makin berhikmat dalam tanda petik. Tapi kalau hikmat yang kita sharingkan pada pada sore malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah berbicara hikmat yang dari atas. Kenapa kita perlu mendapatkan hikmat? Karena dikatakan bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Di Amsal 16 ayat 16. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Hikmat lebih berharga dari apapun yang diinginkan orang. Apapun yang diingini orang tidak dapat menyamainya. Berarti hikmat ini sesuatu yang bagi Tuhan sendiri ingin supaya diketahui oleh umatnya bahwa hikmat yang dimaksudkan di sini melebihi dari apapun yang kita inginkan. Ya secara manusia banyak kita menginginkan apapun. Iya kan, kita pengen punya banyak uang, kita pengen punya harta yang banyak, kita pengen punya rumah yang bagus, kita pengen punya mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita mempunyai hikmat, melebihi daripada semua itu, Bapak Ibu sekalian. Bukan saya mengatakan itu tidak perlu ya, jangan salah juga gitu ya. Tapi, jangan turunkan standar apa yang Tuhan ingin supaya kita mendapatkannya, yaitu hikmat yang dimaksud oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di manakah kita mendapat hikmat? Di dalam Ayub 28 ayat 12, Bapak Ibu, kitab Ayub ini sesungguhnya adalah kitab berbicara tentang hikmat. Dia berkata bahwa di manakah hikmat dapat diperoleh? Di Ayub 28 ayat 12, Bapak Ibu. Saya suka sekali membaca Ayub ini dari awal sampai akhir. Dan kesimpulan daripada kitab Ayub. Bagaimana Tuhan berbicara sendiri kepada Ayub. Sesungguhnya di manakah hikmat? Di manakah tempat akal budi ada? Di manakah pengertian ada? Itu di Ayub 28 diuraikan, Bapak Ibu sekalian. Dan kesimpulannya di Ayub 28 ayat 13 berkata, jalan ke sana kepada hikmat atau tempatnya hikmat tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jadi hikmat yang mau disajikan, mau diberikan, mau diwahyukan, mau
supaya supaya kita memiliki hikmat yang dimaksud Tuhan ini, nggak ada di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, ini kalau kita baca semua, katakanlah di ayat selanjutnya, ayat 14 berkata, ayat 28, ayat 14, jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalam aku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Berapa hari yang lalu kami berbicara tentang laut dengan Bro Adam gitu ya. Dan seterusnya. Hikmat dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ayat 21, ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Ayat 22 berkata begini, ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Nah, ini kita coba sela di sini ya. Hikmat itu dipahami atau didengar oleh kebinasaan dan maut yang sama dengan adalah iblis, katakanlah gitu ya. Iblis hanya tahu desas-desus daripada hikmat. Nah, bayangkan, dia tahu desas-desusnya aja sudah membuat kita manusia itu jatuh di dalam dosa. Iya kan? Apalagi kalau kita bisa mengetahui yang benarnya, yang aslinya, yang bertemu langsung dengan sang hikmat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya, betapa kita bisa mematahkan siasat daripada kegelapan. Karena dia hanya tahu desas-desusnya. Cuma dengar-dengar yang bukan yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah sedemikian bisa menipu manusia, mendustai manusia. Apalagi kalau kita bisa bertemu dengan sang hikmat. Tapi sayangnya kita telah mendapatkan yang bukan genuine, yang bukan lengkap daripada hikmat itu. Saya berdoa, saya juga terus meminta kepada Tuhan yang tahu di manakah hikmat itu, supaya saya mendapatkannya yang utuh, Bapak Ibu sekalian. Sejak malam ini, saya berdoa supaya kita mengetahui hikmat yang utuh itu sesungguhnya yang mana, yang bagaimana. Jadi, hikmat itu terlindung dari mata segala yang hidup. Di ayat 23-nya berkata, Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengetahui tempat kediamannya. Ini kita diajak supaya dia berbentuk jalan cerita, supaya kita itu bisa berkomunikasi, bisa menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, tentang hikmat itu yang sesungguhnya. Hanya Allah yang tahu jalan kepada hikmat. Karena apa? Karena Allah memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat buruh. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Ya, itu kita sudah tahu semua, tapi detailnya bagaimana? Nah, malam hari ini, biarlah oleh penyingkapan daripada Roh Kudus, kita bisa mengetahui secara utuh hikmat itu, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah yang mau menunjukkannya kepada kita. Saya tidak bisa menunjukkannya kepada Bapak Ibu. Tapi apa yang saya dengar, apa yang Tuhan telah singkapkan kepada saya,
Dan kepada kita semua tentunya sudah berpengalaman atau sudah mengalami bagaimana Tuhan membukakan atau menyingkapkan hikmat itu kepada kita semua. Tapi biarlah ini bisa melengkapi kita supaya kita mengetahui apa sesungguhnya hikmat itu, di manakah hikmat itu berada. Bagaimana kita memperoleh hikmat sekarang? Tadi sudah dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saya coba cari-cari. Di Amsal 2 berkata begini, Bapak Ibu. Di Amsal 2. Ya, Amsal ini ditulis oleh Salomo ya. Dikatakan bahwa Salomo itu adalah orang yang berhikmat, tapi saya menemukan bahwa hikmat yang Tuhan mau kasih kepada kita bukan hanya sekedar hikmat seperti Salomo. Yes, kepada dia telah diberikan hikmat, tapi hikmat di bawah kolong langit ini. Kalaupun dia menulis di sini, dia sedang menulis hikmat secara profetik. Nanti ketika kita menemukan bahwa hikmat itu adalah pribadi yang adalah Kristus itu sendiri, baru kita tahu bahwa kita lebih berhikmat bahkan dari Salomo sekalipun. Sayangnya kita tidak mengetahui, tidak memahami hikmat ini. Kadang-kadang kita, makanya saya bilang kita menurunkan standar daripada hikmat yang Tuhan mau kita pahami dan kita kenal. Di Amsal 2 ayat 5 berkata, Bapak Ibu, jikalau engkau mencari hikmat seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tadi sudah kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Itu Amsal 2 ayat 6 ya. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ingat, dari mulutnya itu berbicara tentang firman. Makanya kita tahu 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang bahwa firman itu sesungguhnya adalah pribadi. Ketika dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya, dari firman. Nah, nanti kita coba lihat lebih jauh. Siapakah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu? Sebab dialah sesungguhnya hikmat, Bapak Ibu sekalian. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu diberikan kepadamu. Jadi how we do get wisdom. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Kita harus memintanya kepada Allah, Bapak Ibu. Nah sekarang, who is the wisdom? Siapakah hikmat itu? Ini dia yang saya sampaikan bahwa hikmat itu sesungguhnya adalah pribadi. Sama ketika firman itu juga adalah pribadi yang tertuju kepada Kristus, begitu juga hikmat. Makanya Paulus berkata, saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 berkata begini Bapak Ibu. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Ini bagi manusia ya. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini luar biasa ya. Jadi Allah lah yang tahu jalan kepada hikmat.
yang dipahami oleh Salomo secara profetik, bahwa hikmat itu kalau kita mencarinya, dan Allah yang mengetahui jalan ke sana, karena dia memang hanya mengetahui hikmat di bawah kolong langit ini, dia tidak mengalami, dia tidak menghidupi, dia tidak bertemu dengan hikmat yang sesungguhnya yang adalah pribadi. Dia hanya masih mendapatkannya secara profetik, Bapak Ibu sekalian. Makanya bersyukurlah kita ini ketika kita bisa bertemu, mengalami, berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Kristus yang disalibkan itu adalah hikmat Allah, Bapak Ibu sekalian. Itulah hikmat. Maka Paulus bilang di dalam semua pemberitaannya, dia katakan begini, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi sesungguhnya hikmat Allah yang tersembunyi ini, itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah, yaitu Kristus yang menciptakan langit dan bumi ini, sesungguh-sungguhnya disediakan Allah bagi kemuliaan kita, Bapak Ibu. Begitulah hikmat Allah yang mau Tuhan perkenalkan, mau Tuhan berikan, mau Tuhan tempatkan di dalam kita sebagai umat yang percaya. Kalau hikmat dunia ini, kebodohan bagi Allah, Bapak Ibu. Filsafat dunia ini, kebodohan bagi Allah. Pengetahuan manusia ini, sejauh apapun, sepintar apapun, hanya kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi, Bapak Ibu, Kristus adalah hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah. Kalau dikatakan yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia, inilah sebenarnya puncak daripada apa yang Tuhan ingin mau bagikan di hari-hari ini kepada kita orang percaya. Tentang hikmat yang tersembunyi dan yang rahasia. Makanya ketika Pak Adam mengumandangkan tentang ini, Bapak Ibu sekalian, tentang hikmat ini, wah, dia sedang membangunkan kesadaran. Saya sendiri sangat diberkati, Bapak Ibu sekalian, ketika tentang hikmat Tuhan ini, hal-hal yang rahasia ini, Tuhan singkapkan kepada kita semua di hari-hari ini. Bagi saya, inilah yang perlu di season ini supaya kita pahami. Karena Tuhan mengetahui jalan ke sana. Dia mau menunjukkan kepada kita. Hikmat yang menciptakan langit dan bumi ini sekalipun, dia mau tunjukkan kepada kita. Bahwa hikmat itu adalah pribadi, yaitu Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, di dalam Efesus 1 ayat 17, saya suka sekali akan ayat ini ya. Jelas sekali mengungkapkan atau menyingkapkan tentang the spirit of wisdom and revelation. Itu di Efesus 1 ayat ke-16 mulai gitu ya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu, nanti kita lebih jauh dalam question and answer. Paulus berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu.
the spirit of wisdom and revelation, untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi, hikmat itu adalah Kristus. Pewahyuan itu adalah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi roh hikmat dan roh wahyu adalah Kristus itu sendiri. Jadi supaya kita mengerti siapakah Kristus yang ada di dalam kehidupan kita itu. Siapakah Kristus yang kita serukan setiap hari. Kita panggil namanya. Dia ingin menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam keberadaan kita. Supaya mata hati kita terang. Dan supaya kita tahu, ini berbicara juga tentang visi, ya. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Efesus 3 ayat Efesus 3 ayat 3 dan 4. Paulus katakan, mulai ayat 2 saya bacakan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus kemanapun dia pergi, bagaimana dia mengusahakan segala sesuatu, melayani, memberitakan, dia menghadapi penganiayaan, dia rela mati, dia mengalami hambatan, dia dipenjara, murid-murid juga mengalami yang sama. Dia sesungguhnya hendak memberitakan roh hikmat dan roh wahyu itu kepada umat atau orang yang telah dipilih oleh Tuhan, supaya the spirit of wisdom itu and revelation itu dinyatakan kepada kita, supaya kita hidup oleh hikmat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Supaya Kristus itu dinyatakan di dalam kita. Supaya kita mengenal Dia. Itulah sesungguhnya yang sering disampaikan oleh Brother Adam di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-27. Nggak bosan-bosannya saya juga ingatkan kepada kita, Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 25 mulai. Paulus berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan, yang tadi kita bahas, Allah tahu jalan ke sana. Dialah yang menunjukkan jalan kepada hikmat. Ya, nggak ada yang mengetahuinya. Iblis hanya tahu desas-desusnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya Allah yang tahu jalan ke sana. Tapi Tuhan mau menyingkapkan ini. Karena ketika kita mendapatkan hikmat yang adalah pribadi, yang kita panggil namanya itu, jangan hanya sekedar kita kenal apa kata orang, atau kita baca sekedar dari Alkitab, tapi dia mau menyatakan, dia mau mewahyukan Kristus itu hidup di dalam kita. 27, kepada mereka atau kepada kita, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Berbicara tentang hikmat.
di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Yang tadi, Kristus adalah hikmat itu dan kekuatan atau kuasa Allah itu. Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, yang bahasa Inggrisnya Christ in you itu, Bapak Ibu sekalian. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah pengharapan kemuliaan yang telah ditentukan Tuhan sejak sebelum dunia ini dijadikan untuk kemuliaan kita. Dialah yang kami beritakan, sama dengan kita. Kalau kita pergi kemanapun, kita sesungguhnya sedang memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi. Itulah Kristus yang sudah dinyatakan kepada kita. Paulus bilang, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itu Kolose 2, 26-29. Kolose 2 ayat dilanjutkan sebenarnya di dalam Kolose 2 ayat 2 dan 3 berkata begini, saya ambil yang sambungannya Bapak Ibu. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya, rahasia Allah yaitu Kristus, yang notabene adalah hikmat itu, Bapak Ibu ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Betapa hebatnya Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita belum mengenalnya. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana menyingkapkannya kepada kita. The spirit of wisdom and revelation mau disingkapkan kepada kita, Bapak Ibu. Mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Inilah yang sangat-sangat penting di hari-hari ini. Kalau kita mengetahui bahwa hikmat itu yang adalah pribadi, yaitu Kristus itu, hidup di dalam kita, yang bersifat rahasia, tapi sekarang mau disingkapkan kepada kita. Kalau kita mengenalnya, kalau kita memahaminya, pasti kita hidup olehnya, Bapak Ibu. Kalau kita bersekutu dengan Dia, sama dengan kalau kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita, Bapak Ibu. Sungguh, pasti kita melakukan apa yang Tuhan sediakan bagi kemuliaan kita. Kalau Dia semakin bertambah hidup di dalam kita, Dia yang mengambil alih kehidupan kita. Dan kita pun akan melakukan perkara-perkara yang besar, sama seperti yang Yesus lakukan pada 2000 tahun yang lalu. Saya melihat ini, Bapak Ibu sekalian. Inilah hikmat, inilah wahyu yang disediakan bagi kita, yang melebihi emas dan permata, yang melebihi kekayaan daripada dunia ini sudah diberikan kepada kita. Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah, kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita lebih jauh di dalam question and answer. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Haleluya. Wah, thank you Pak John Thompson. Betul-betul luar biasa sharingnya dan juga persiapannya. Yang saya paling suka dengan Pak John itu kalau ada slide itu udah di-clear. Sudah jelas yang mana yang merah, yang mana yang purple, yang mana yang biru, semua ada artinya, ada misterinya. Seperti membaca buku-buku yang diterjemahkan oleh Pak John Thompson dan di-highlight sama Pak John Thompson. Itu kita bacanya beda, itu luar biasa sekali. Ya, thank you Pak John. Ini pelajaran yang buat saya itu susah sekali untuk mengerti. Jadi ya thank God kita bisa direkam
Saya akan ulang lagi dengar nih. Apalagi yang bagian terakhir itu banyak kunci-kunci yang kalau saya catat itu saya miss. Saya miss. Itu banyak sekali kunci yang luar biasa yang mesti buat saya sih mesti saya ulang-ulang. Thank you teman-teman, kita hari ini benar-benar diberkati nih oleh Pak John dengan sharingnya yang sangat luar biasa. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan buka mic-nya dan langsung aja tanya ke Pak John. Biasanya Pak Erwan udah siap dengan pertanyaan yang maut-maut tuh. Silakan Pak Erwan. Kalau kita hari Senin urutannya itu pertanyaan selalu dari Pak Jeffrey kemudian Pak Erwan. Silakan Pak Erwan kalau ada pertanyaan. Materinya saya ini ya di kolom chat. Oh ya, thank you. Saya share. Ya, terima kasih. Kalau boleh juga Pak John, materinya boleh di-share ke grup kita. Kalau Oke. dari sini aku nggak bisa nariknya, nggak ngerti Aku udah dapat. Makasih. Ya, Pak John oke. boleh jelaskan mungkin sedikit mau nanya. Kalau kita lihat kitab Kidung ya Pak ya, Ya, Kidung Agung. dan Amsal itu kan banyak bicara tentang wisdom. Mungkin Pak John bisa elaborate sedikit. Memang materi ini hari dalam sekali, jadi harus dikunyah pelan-pelan ya. Oh ya. Dikunyah pelan-pelan, diresapin dulu. Itu sih. Dan mungkin mau kasih giliran ke Bu Riana nih. Bu Riana, ini Bu dosen kita. Barangkali mau komen. Mungkin saya tanggapi dulu yang Kidung Agung ya, sama Amsal ya. Boleh Ciuni, saya tanggapi ya. Senang sekali Pak. Terima kasih, Pak. Kidung Agung. Kidung Agung itu, saya bilang ya, Salomo itu telah menulisnya bersifat apa namanya ya, bersifat nubuatan. Ya kan? Kalau disampaikannya itu bersifat nubuatan untuk kita. Ya, sebenarnya Kidung Agung itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Maka dikatakan hubungan kita dengan Kristus itu mempelainya, itulah sesungguhnya diibaratkan sebagai suami dan istri. Intimasi yang Tuhan inginkan bagi kita harus bahkan melebihi gitu ya, digambarkan kalau boleh saya katakan seperti suami dan istri yang satu adanya. Dan Kristus itu Bapak Ibu sekalian, karena dia adalah pribadi mau menyatu dengan kita. Itu rencana Tuhan. Tuhan kan mau menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana kita serupa dan segambar dengan Dia? Kecuali kita disatukan dengan Dia. Di gambar itu, kita itu disatukan dengan gambarnya. Jadilah kita segambar dan serupa dengan Dia, Bapak Ibu. Ya kan? Diumpamakan seperti suami dan istri, itu Kidung Agung. Itu dahsyat sekali. Kalau kita kapan waktu nanti mungkin Pak Adam yang bisa share tentang Kidung Agung. Diibaratkan seperti itu. Dan ini, Bapak Ibu, memang ini nggak bisa kita pahami secara nalar. Kita hanya bisa pahami secara roh, di dalam roh. Ya, akan terus-menerus. Karena ini namanya penyingkapan. Namanya juga the spirit of revelation. Disingkapkan. Penyingkapan ini diperoleh dari pengenalan. Pengenalan itu kan berbicara tentang hubungan kan. Pengenalan itu diibaratkan seperti hubungan suami istri bahkan gitu ya, mengenal. Gitu. Ini nggak ada kaitannya kepada hanya sekedar pengetahuan. Makanya kalau pengetahuan saja ya nggak bisa. Mau diperas otaknya bagaimanapun nggak dapat. Jadi jangan sampai ketika mau mendapatkan apa yang dimaksud dari sharing malam hari ini dengan pemikiran kita nggak bisa. Tapi kalau roh kita yang mendengarnya dan nanti terus akan dibukakan kepada kita, kita akan memahaminya. Sama dengan Amsal.
Makanya di Amsal itu ibaratnya begini, Bapak Ibu. Ini kebetulan ada Ibu Riana Siombing dari STT. Bahwa secara, ini juga pernah saya sampaikan ya, bahwa filsafat itu adalah ibu dari semua pengetahuan. Betul ya, kita tahu ya bahwa filsafat itu adalah ibu dari semua pengetahuan. Filsafat artinya adalah mencintai kebenaran gitu ya. Filsafat itu hanya mau mencoba menggapai kebenaran, mau mencoba menggapai, iya kan? Tapi sebenarnya nggak dapat. Makanya saya bilang kalau banyak sih hikmat-hikmat di dunia ini, tapi sesungguhnya hanya hanya menggapai saja gitu ya. Padahal teologi sebenarnya harusnya menjadi jawaban bagi filsafat. Makanya teologi yang benar, teologi kan dari dua kata, theos and logos. Theos itu adalah Allah, logos itu berbicara tentang Kristus gitu ya. Kalau secara pengetahuan, theos dan logos itu diartikan sebagai pengetahuan. Makanya jadi agak menyimpang. Kalau Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan, jadilah seperti selama ini gitu ya. Tapi kalau teologi dibawa kepada yang sesungguhnya, theos dan logos itu Sabtu nanti saya berbicara, ada yang mengundang, saya beri tema The Logos. Logos itu adalah pribadi Tuhan, Bapak Ibu. Pada mulanya adalah Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Logos itu sesungguhnya adalah Allah. Jadi sebenarnya teologi yang benar adalah hikmat Tuhan, adalah pewahyuan Tuhan. Jadi harus berubah sebenarnya, termasuk kalau kebetulan ada Ibu Riana, bukan saya sedang mengajar-ajari gitu ya, tapi yang saya dapat bahwa sudah saatnya di hari-hari ini Tuhan akan membawa kita kepada bukan sekedar pengetahuan, tapi kepada pengenalan. Itulah yang di kitab Kidung Agung. Itulah yang digambarkan di dalam Amsal. Iya kan? Ini luar biasa sekali. Harusnya teologi menjawab semua yang dicari oleh dunia ini. Kalau teologi itu yang sesungguhnya adalah Kristus juga, karena theos dan logos gitu ya. Jadi logos di sana bukan berbicara logi gitu ya, logi pengetahuan, tapi logos dalam arti pribadi. Itulah Kristus sesungguhnya. Dan ini yang dinanti-nantikan oleh dunia, Bapak Ibu. Kitalah yang dinanti-nantikan. Karena dia nggak bisa sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan terbatas. Tapi kalau dia disingkapkan dalam hidup kita, Paulus kan berkata, Paulus itu mendapatkan Kristus itu melalui penyingkapan, bukan melalui belajar. Sebelumnya dia belajar tentang Tuhan, makanya dia adalah murid STT yang paling hebat pada zamannya gitu ya. Iya kan? Dia adalah murid daripada STT yang paling ternama pada saat itu secara pengetahuan. Dia adalah murid daripada Profesor Gamaliel gitu ya. Tapi dia bilang dibanding daripada pengetahuannya tentang Tuhan secara hukum Taurat, secara pengetahuan, dibanding pengenalannya melalui pewahyuan, karena dia menerima Kristus itu melalui pewahyuan, hanya disingkapkan, Tuhan yang datang kepada dia, menyingkapkan pribadinya. Akulah yang kamu aniaya itu. Ketika dia berjalan ke Damsyik mau membunuh orang-orang percaya, justru ketika dia mau mengejar orang-orang percaya, Tuhan mewahyukan dirinya, Bapak Ibu. Iya kan? Dan dari situ, dari awal perjalanan itu, hari demi hari, Tuhan memperkenalkan dirinya. Hanya Tuhan yang tahu jalan ke sana.
Hanya Tuhan yang tahu jalan kepada hikmat. Itulah yang disingkapkan kepada Paulus. Mari jalan-jalan pengenalan kita itu hanya Tuhan yang menyingkapkannya. Ini berbicara tentang pengenalan. Ini berbicara tentang kidung agung sesungguhnya. Ini berbicara tentang intimasi. Ini berbicara tentang kesatuan yang sering dibagi Brother Adam. Itulah Kristus, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya bisa tanggapi Cihuni tentang Kidung Agung dan Amsal, pengkhotbah juga, gitu ya. Terima kasih banyak Pak John. Thank you. Thank you. Thank you Pak John. Teman-teman, Ibu Riana, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan, silakan Bu. Mic-nya boleh dibuka ya Bu ya? Ya. Masih. Jadi Kidung Agung itu adalah kitab syair. Kitab syair. Jadi itulah cara Tuhan, dan kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membuat berbicara kepada manusia melalui kitab syair? Ya, itulah cara Tuhan, itulah gaya Tuhan. Dan itu yang harus kita nikmati. Itu kalau kitab Kidung Agung, kitab syair namanya. Kan di Indonesia juga seperti pantun-pantun itu, melalui pantun ada artinya. Ini juga syair ada artinya. Nah, saya dapatkan malam hari ini ya bahwa untuk mencari hikmat itu sesungguhnya kita sekarang itu sudah sedang menjalani, sudah sedang mencari, dan cara kita mencari hikmat itu sudah benar melalui sering seperti ini, melalui belajar seperti ini. Dari situlah kita mengetahui hikmat, dan sudah benar perjalanan kita ini. Karena buktinya juga ya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang dunia yang tidak sama dengan kita, pastilah beda, pastilah beda. Ada nilai yang lebih di dalam hidup kita karena kita sudah sedang mempelajari dan sedang menjalankan hikmat itu. Yang sudah kita dapatkan melalui ibadah, melalui pemahaman teologi, melalui sharing seperti ini. Nah, jadi memang sangat baguslah terus dilaksanakan seperti ini, sekalipun tidak melalui duduk di bangku kuliah, karena sangat minimnya waktu dan kesempatan kita. Terima kasih buat Pak Thompson yang sudah memberikan pemahaman saat ini. Ya, yang kalau bisa saya saya simpulkan, sangat perlu kita mendapatkan hikmat itu, karena hikmat itu menjadi biangnya, menjadi induknya pengetahuan untuk kita mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di komunitas kita, yang ada di dalam dunia ini. Nah, janganlah kita berhenti untuk mencari hikmat itu, karena kekayaannya sangat luar biasa. Itu yang saya dapatkan dari sering kita malam hari ini, Pak. Terima kasih. Masih banyak hal yang sebenarnya ya nanti akan berlanjut lagi. Tuhan memberkati, Pak. Masih Bu Riana. Jadi kita dengar Pak John Thompson lulus, kita boleh kasih dia MTH ya. Master of Theology. Thank you Bu Riana. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau kasih pertanyaan atau komentar, silahkan dibuka mic-nya. Pak Irwan kayaknya udah siap ya sekarang. Atau ada Pak Hage nih. Silakan. Ibu Risa, kalau ada pertanyaan, boleh dibagi-bagi buat kita. Biasanya Bu Ance banyak nanya juga nih.
sama Itu Yerika Ance. ya. Ya, Yerika, Kalau Risa silakan. nanya di rumah. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya coba tiba-tiba teringat ketika Ibu Riana tadi teguhkan gitu ya. Gini, subtema kita adalah the spirit of wisdom and revelation. Roh gitu ya. Roh hikmat dan roh wahyu. Begini, sebenarnya ini yang hari Senin lalu dibahas bersama teman-teman doa gitu ya, oleh Bro Adam sebenarnya ya. Itu di Yohanes 16, Bapak Ibu. Boleh sama-sama kalau kita bisa buka ya, Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya bacakan saja ya. Iya, silakan. Yohanes 16 ayat 12 dan 13 berkata begini. Ini bagus banget, sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Pak Adam waktu itu. Yesus bilang begini, ini Yesus ketika sudah menjelang akhir, dia sudah disalib lah gitu ya. Dia bilang, ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini sekali lagi, jangan-jangan malam ini apa yang saya sampaikan belum banyak. Yesus bilang, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya gini Bapak Ibu, sesungguhnya Yesus itu 2000 tahun yang lalu, ketika mengajar kepada murid-muridnya, sesungguhnya secara verbal, murid-muridnya itu belum kenal siapa itu Yesus. Mereka hanya mengenal samar-samar. Mereka hanya tahu dia nabi, guru, iya kan? Dia, kalaupun ada pewahyuan kepada, katakanlah Petrus, ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus berkata, you are the son of God. Lalu Yesus bilang, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapa yang di sorga. Tapi dia katakan di sini, Yesus bilang sendiri berkata, sebenarnya masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13-nya, menarik Bapak Ibu. Tetapi, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Sekali lagi, roh kebenaran. The spirit of wisdom and the spirit of revelation. Ini nanti bisa baca Yesaya 11, Bapak Ibu. Siapakah Allah itu sebenarnya? Bahwa dia itu adalah roh hikmat dan roh wahyu, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Itu semua berbicara roh. Ya, tetapi apabila ia datang, maksudnya roh kebenaran itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Itulah sebenarnya Roh Kudus, Bapak Ibu. Tapi coba lihat sama-sama. Roh Kudus yang bagaimana kita kenal saat ini? Bukankah kalau yang Tuhan maksud itu, sebenarnya Roh Kudus itulah the spirit of wisdom and revelation? Yang mau menyingkapkan, yang mau memperkenalkan, yang mau mewahyukan siapa Kristus yang ada di dalam kita itu. Makanya teman-teman, saya bilang, nggak kebetulan sebenarnya Ibu Huni berbicara tentang Kidung Agung. Kidung Agung itu hanya gambaran sesungguhnya, gambaran kepada hubungan antara Kristus dan jemaat. Gambaran, ya, Kidung Agung itu. Dia masih berupa syair pada saat itu. Ya kan, Tuhan karena perjanjian lama itu adalah gambaran kepada apa yang senyatanya di dalam
perjanjian baru yang adalah Kristus. Karena Kristuslah, Yesus Kristuslah sesungguhnya, darahnya itulah perjanjian baru bagi kita. Dialah sesungguhnya perjanjian baru itu bagi kita, Bapak Ibu. Nah, kalau sebenarnya kita telah menerima Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus itulah roh hikmat dan roh wahyu. Kalau kita bersekutu, kalau kita mendengarkan Dia, kalau kita duduk diam secara baik-baik sebagai murid daripada Kristus, mendengarkan pengajaran dari Dia, Bapak Ibu. Oh my Lord, Dia menyingkapkan siapa jati diri kita sesungguhnya di dalam Kristus. Maka selalu dibawanya kepada Kristus, Sang Hikmat. Dia tahu jalan, Allah yang tahu jalan ke sana. Dan Allah itu mau menunjukkan kepada kita, bukan sekedar menunjukkan, Dia menyatakan anaknya di dalam kita. Nanti coba baca, Paulus selalu mengatakan ini, bahwa Allah yang menyatakan anaknya kepada dia. Itu sama dengan apa perkataan Yesus ini. Ya kan? Banyak yang mau dia katakan tapi murid-murid belum bisa menanggungnya. Kapan murid-murid bisa menanggungnya? Kapan? Adalah ketika murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Sayang sekali Bapak Ibu, Roh Kudus kita jadikan sekarang ini hanya hanya kadang-kadang kita menurunkan standarnya ya. Hanya pemuas pribadi. Manusia sekarang membuat Roh Kudus itu seperti pemuas pribadi. Iya, kepada gips saja, gips. Padahal Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kehidupan kita. Yes. Itu sih yang saya dapat. Makanya, ayo menghormati Dia loh. Dia guru loh. Dia guru. Kita sebenarnya Parakletos itu. Iya. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Absolut. Jadi itu tidak boleh diturunkan gradingnya. Yes. Maka di dalam kitab Wahyu dikatakan selalu diulang-ulang, dengarkan roh. Absolutely. Iya, jadi kita yang hidup pada akhir zaman itu, ya, cuma Dia. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Makanya sehingga dalam iya sih, betul Ibu Huni. Padahal yang Dia minta adalah cuma telinga yang mendengar ya. Kalau mendengar ya tadi yang Bapak bilang, sekaligus melakukan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya. Kualitas yang mendengar yang Tuhan inginkan adalah telinga seorang murid. Ya, makanya balik lagi ke itu, dari murid. Ya, tanah yang subur ya. Absolutely. Makanya Dia bilang begini di perjanjian lama selalu Dia bilang, saya sekarang ini mengulang-ulang kepada diri saya sendiri. Bahwa Tuhan itu hanya menginginkan telinga yang mendengar. Dia nggak minta apa-apa. Dia nggak kurang kemuliaan hanya menantikan penyembahan kita, tidak. Dia menginginkan pengenalan, teman-teman sekalian. Dia menginginkan relationship. Dia menginginkan hubungan. Aduh, ngeri banget ini. Aduh. Rasul Paulus di dalam kitab Filipi dia selalu menekankan yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu dia katakan setelah dia 28 tahun bertobat. Artinya pengenalan akan Allah itu degree-nya progresif, terus menerus. Dan amazing ya. Inilah makanya tema pokok kita mature in Christ. Ya kan? Kedewasaan di dalam Roh itu pertumbuhan terus. Dia berbicara tentang pertumbuhan. Kalau lebih tepat saya katakan
bagaimana kelekatan kita, hubungan kita tuh semakin gimana gitu ya. Makanya ini tidak tergantung usia, tidak tergantung waktu, tapi tergantung kualitas, nilai sebenarnya, nilai kedekatan. Saya bagaimana dekat sama istri saya, Risa, iya kan? Bukan hanya sekedar dari hadiah atau bagaimana. Kalau saya ada di dalam kebenaran, saya ada dalam kesadaran utuh dalam kebenaran, itu mengasihi itu, suami istri itu melekat, Bapak Ibu sekalian ya. Kita diselamatkan dari banyak hal ketika kita mempunyai relationship yang indah. Begitu, ini dahsyat sekali. Itu yang mau Tuhan kembalikan saat-saat ini sih. Intimacy, hubungan. Yes. Makasih. Thank you, Cium. Pak Adam sendiri mungkin. Thank you Pak John Thompson. Terima kasih teman-teman. Jadi kita rencananya tuh 2 minggu lagi ya. Ibu Huni Iya. betul. Ada halangan nggak ya tanggal 24 ya? 24 Agustus. Oh. Oke saja Nah, buat itu saya. Itu tergantung pembicara. Pak John. Menurut Pak John itu sesi ketiga dan terakhir. Nah, Ya, yang terakhir. setelah itu siapa yang mau share? Pak Adam. Wah, jangan Pak saya. Adam lah. Ini Pak harus Adam mengerucut. lah. Yang Saya bagus, ada ide, nanti ya. kapan-kapan mungkin bisa juga minta dari siapa yang dari teman-teman sendiri punya usul. Ya. Saya sih ada kepikir mungkin bisa minta Pastor Karam juga share. Dan Oke. saya pikir dia senang sekali juga Itu kalau bagus dia mau kalau share. bisa. Ya, setuju. Iya. Ya, jamnya nggak tahu cocok nggak, tapi Jamnya kalau kita jam 6 Indo, dia jam 6 pagi ya. jam 6, beda 12 Kurang jam lebih. ya, sehari Mm-mm. sebelumnya. Oh, sehari, Iya, hari yang kurang sama. lebih Hari 12. yang sama, ya. Oke. Ya, kalau dia Iya, dia bersedia pagi. bagus. Pernah diundang. Boleh Oke. sih, nggak apa-apa. Oke. Tapi mungkin Pak Adam dulu boleh. Iya, Pak Adam dulu. Pak Adam, Mesti Pak belajar dulu Erwan. dari Pak John. Ini masih No, banyak no, no, no. Belajar belajar. deh. Saya Roh mesti Kudus banyak kan belajar. yang mengajar. Amin. Roh Kudus, Amin. ingat Roh Kudus. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya minta Bu Riana boleh minta tutup doa buat acara malam ini. Boleh, Pak. Ya, minta tolong ya Bu Riana. Masih. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami peruntukkan bagimu Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, memindahkan kami dari lumpur dosa, menaruh kami di atas batu keluputan. Dan kami bersyukur Engkau sudah menerima kami sebagai anak-Mu, dan tidak cukup sampai di situ saja, kami harus jalani hidup ini, terus mengingat Engkau, dan terus belajar memahami Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Secara progresif Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sempurna di ke depan ini. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini, kesempatan yang indah. Kami dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kami. Memberkati Bapak Thompson, memberkati semua kami yang hadir pada saat ini, sekalipun tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka, karena keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang sangat paham, yang tidak pernah terbatas, yang siap memberkati yang hadir pada saat ini. Biarlah melalui sharing kami, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, boleh kami terima, boleh kami renungkan, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan. Yes. Terima kasih buat komunitas ini Ya, betul. yang sudah melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami semuanya adalah orang-orang yang tergolong yang berbahagia. Terima kasih, bahkan rencana ke depan, 2 minggu depan,
Kiranya Tuhan menolong, boleh berjalan dengan baik. Kebutuhan kami ke sana untuk 2 minggu mendatang. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Semua boleh berjalan dengan baik, kami dapat kebenaran firman-Mu di hari-hari mendatang. Terima kasih buat host, terima kasih buat semua yang bertugas pada saat malam hari ini, berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, dan di atas semuanya ini kami memohon pertolongan Tuhan lagi. Tidak menutup kemungkinan banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan kami. Kami serahkanlah itu ke dalam tangan-Mu, Tuhan ampunkanlah, tetapi biarlah ke depan kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan tuntutkan. Bahkan pada malam hari ini kami mengaku di hadapan-Mu, belum seperti yang Tuhan inginkan, yang dapat kami lakukan. Baru ini yang dapat kami lakukan, kiranya Tuhan dipuaskan melalui sering kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, dan kami tutup persekutuan kami di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Riana. Riana. Makasih Pak Thank you, Pak Adam. John Thompson. Thank you so much, Bu Pak John. Dani, dan Thank you so teman-teman much. semua, Bu Risa. God bless. Oke. Bu Ance, Dan Bu Risa, good night ya. Ika, Sampai ketemu besok Pak malam. Hage. Besok Ya, malam besok ada malam. School Ya, of the besok Vision. kita ketemu di SOTV ya. SOTV ya. Oke. Setiap hari ya. Setiap Dan hari. melayani Ibu Yerika, Pak John Thompson, dan beberapa teman lagi. Thank you ya. Oke. Thank you Have a good ya. night.